Setelah kekacauan yang dibuat oleh Disney beberapa minggu yang lalu, kita akhirnya bisa mendapatkan beberapa kabar bagus, yaitu tanggal rilis final season dari Amphibia yang berjudul True Color, dan juga tanggal rilis season kedua dari kartun The Owl House. Di video kali ini, gue bakal membahas mengenai info terbaru dari kartun The Owl House season kedua, mulai dari intro dan pengumuman yang lainnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Pertama-tama, gue mau membahas mengenai intronya terlebih dahulu. Di awal intro, kita diperlihatkan dengan sebuah mata yang terbuka sambil terbakar menyala. Kemungkinan mata ini merepresentasikan portal yang akan dibuat oleh Belos, karena sebelumnya portal ke bumi atau ke dunia manusia yang dimiliki oleh Ida memiliki bentuk yang sama. Setelah itu kita bisa melihat Luz yang kini sudah mengenakan jubah yang diberikan oleh Ida, sambil merapalkan mantra cahaya. Berikutnya ada Ida yang mata kirinya kini berubah menjadi warna abu-abu, karena di akhir season yang pertama, saudarinya yaitu Lilith membagi kutukan dengannya. Dan hal ini membuat satu bola mata mereka berdua menjadi warna abu-abu. Lalu ada Willow dan Gus yang sedang merapalkan mantra keahlian mereka, yaitu mantra tanaman dan kakek bunsin. Yang terakhir ada Amity yang juga merapalkan mantra keahliannya, yaitu Abomination. Scene berikutnya kita bisa melihat 3 panel yang sebelumnya diisi oleh Willow, Gus, dan Amity. Kini digantikan oleh Lilith, Kikimora, dan satu orang misterius yang pernah diperlihatkan dalam episode terakhir di season yang pertama. Ketiga panel ini berubah dengan menampilkan Lilith yang terlihat seperti sedang menyesali perbuatannya, karena dia sendirilah yang telah mengutuk Ida dan kini kutukannya juga menyatu dengannya. Lalu ada Kikimora yang terlihat sangat marah dan juga sosok misterius yang menampilkan sedikit wajah aslinya. Nggak banyak hal yang bisa gue prediksi dari sini nih, tapi perkiraan gue, Kikimora akan merasa kesal dengan Belos dan akhirnya bergabung dengan tim Luz. Sedangkan orang misterius ini bisa saja menjadi villain yang tersembunyi, atau bahkan menjadi villain utama. Well, entahlah, itu hanya prediksi gue aja. Scene berikutnya kita diperlihatkan dengan antagonis utama kita, yaitu Emperor Belos. Di mana dalam intro season yang pertama, scene ini diisi oleh King dengan tumpukan boneka. Satu hal yang bisa gue bahas mengenai scene ini adalah apabila perkataan Ida mengenai King yang merupakan raja dari para iblis terbukti benar, maka ini bisa mengindikasikan kalau tahta King memang benar-benar sudah diambil. Dan yang mengambil ini tidak lain dan tidak bukan adalah Emperor Belos. Sampai saat ini kita juga masih belum tahu apakah Belos merupakan seorang iblis atau malah dia sama seperti Luz, yaitu seorang manusia. Semoga aja misteri ini bisa terjawab di season yang kedua. Intro ini ditutup dengan scene yang hampir sama dengan intro yang pertama. Hanya saja yang membedakannya dengan intro yang pertama adalah dari tone dan pencahayaannya, yang lebih terkesan agak gelap. Menurut informasi yang gue dapat, perubahan ini memang disengaja oleh sang kreator, yaitu Dana Trace, di mana memang rencana awalnya ia ingin membuat The Owl House memiliki kesan yang agak gelap. Ya, mengingat genre dari kartun ini adalah horror komedi. Menurut gua ini adalah salah satu perubahan yang cukup bagus. Oh ya, ada satu perubahan lagi yang baru gua sempat notice, yaitu mengenai desain dari Gus, dimana kini rambut dan dagunya agak terlihat lebih runcing. Gua masih belum bisa menemukan alasan kenapa desain Gus ini mengalami perubahan. Tapi ya intinya, jadi begitulah isi dari intro The Owl House yang kedua. Selanjutnya, gua bakal membahas mengenai sinopsis dari kelima episode yang sudah dikonfirmasi. Kita mulai dari episode yang pertama yang berjudul Separatites, yang akan rilis perdana pada tanggal 12 Juni nanti. Untuk sinopsisnya sendiri, Luz merasa bersalah karena Ida telah kehilangan sihirnya. Ia pun pergi menaiki perahu untuk mencari lucrative bounty untuk membantu Owl House. Episode pertama ini jelas merupakan kelanjutan dari peristiwa yang terjadi di akhir season yang pertama kemarin, di mana Luz disandra oleh Lilith. Dengan begitu ia bisa memancing dan menangkap Ida. Rencananya pun berhasil dan Ida berubah menjadi The Owl Monster seutuhnya dan kehilangan sihirnya. Prediksi gue mengenai episode ini adalah Luz, Ida, dan Lilith akan mengalami konflik di awal episode. Luz akan merasa sangat bersalah, namun di sisi lain, Ida dan Lilith akan saling mengalami pertikaian. Karena ini semua tidak akan terjadi apabila Lilith tidak mengikuti perintah Belos. Satu hal yang agak membingungkan mengenai sinopsis dari episode ini adalah di akhir kalimat sinopsis, yang bertuliskan Owl House. Yang itu berarti kepergian Luz untuk mencari lucrative bounty adalah untuk The Owl House atau rumah Ida, dan bukannya untuk Ida sendiri. Entah ini salah penulisan atau memang akan terjadi masalah dengan rumah Ida, dan hal ini mendesak Luz untuk mencari suatu barang. Kalau benda yang ia cari adalah untuk Ida, harusnya dalam sinopsis mereka menulisnya Ida the Owl Lady. Selanjutnya, episode yang kedua berjudul Escaping Expulsion, yang rilis pada tanggal 19 Juni. Untuk sinopsisnya, ketika orang tua Amity mengetahui keberadaan Luz, mereka membuat Willow dan Gus dikeluarkan dari sekolah Hexside. Luz harus menghadapi hal yang berbahaya untuk bisa membuat mereka kembali ke sekolah. Gue bisa katakan episode ini adalah episode yang paling dinanti-nanti oleh para Amity lover dan juga Lumity shipper. Why? Well, karena seperti yang kita tahu bahwa sifat buruk yang dimiliki oleh Amity adalah hasil dari didikan orang tuanya. Selama ini para fans sangat penasaran dengan rupa dan penampilan asli mereka.
Dan di episode inilah, kita akhirnya bisa melihat penampilan mereka yang sudah dewasa. Karena dalam flashback Ida dan Lilith, kita diperlihatkan dengan kedua karakter yang diduga adalah orang tua Amity yang masih remaja. Satu hal lagi yang ingin gue tekankan dari episode ini adalah bagaimana kuatnya pengaruh kedua orang tua Amity. Karena mereka bisa dengan sangat mudah mengeluarkan Willow dan Gus dari Hexside. Itu berarti, kedua orang ini bukan hanya sekedar ahli sihir saja, namun mereka juga memiliki pengaruh yang cukup kuat terutama dalam bidang sekolah dan politik. Lanjut ke episode yang ketiga berjudul Echoes of the Past yang rilis pada tanggal 26 Juni. Sinopsisnya, delusi yang dimiliki oleh King mengenai keagungan membuat Luz, Lilith, dan Hoodie pergi ke suatu pulau baru yang berbahaya. Now this is very interesting. Begini, kita semua tahu bahwa King ini adalah semacam iblis kecil yang menggemaskan. Kehadirannya di series ini adalah untuk menjadi bahan hiburan dan juga support untuk main karakter kita. Namun isu terbesar mengenai karakter ini adalah kita tidak mengetahui asal-usul dan juga jati diri sebenarnya. Gue sebenarnya sudah sering banget menyinggung soal hal ini, yaitu mengenai perkataan Ida bahwa dulunya King adalah seorang raja iblis. Dalam season yang pertama, kita bisa menganggap kalau misalnya perkataan Ida ini hanya bualan saja, agar Luz bisa bekerja sama dengan mereka. Namun bagaimana jadinya kalau misalnya King memang merupakan raja dari para iblis? Ini akan mengubah segalanya. Gue benar berharap episode ini gak hanya menjadi pengembangan karakter King saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan gambaran mengenai jati diri King. Well, melihat dari judulnya yang berhubungan dengan masa lalu, kemungkinan besar ya kita bakal mendapatkan pengungkapan mengenai identitas King di masa lalu. Berikutnya episode keempat yang berjudul Keeping Up a Fear Ances yang rilis pada tanggal 3 Juli. Sinopsisnya, Ida kedatangan anggota keluarga yang membuat semua orang di dalam Owl House merasa terbebani. Oke, gak banyak hal yang bisa gue bahas mengenai episode ini selain siapakah anggota keluarga yang mendatangi Ida. Apakah ibunya, ayahnya, atau saudaranya? Kalau saudarinya sendiri ya yaitu Lilith, pasti nggak mungkin, karena kemungkinan besar ia akan tinggal di The Owl House setelah peristiwa season yang pertama. Tapi anehnya, kenapa dalam sinopsis ini hanya tertuliskan nama Ida saja? Kenapa nama Lilith tidak tertulis dalam sinopsis ini? Apa jangan-jangan mereka sebenarnya adalah saudari tiri? Well, kita lihat aja nanti. Dan episode terakhir dari pembahasan kali ini yang berjudul Through the Looking Glass Ruins, yang akan rilis pada tanggal 7 Juli nanti. Sinopsisnya, Gus mencoba untuk mengesankan sekelompok anak-anak keren di sekolah Glamdus. Sementara itu, Luz dan Amity melakukan petualangan menuju area yang berbahaya di perpustakaan. Ini pertama kalinya kita mendapatkan sinopsis yang memberikan petunjuk kalau episode ini bakal memiliki dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Gus dan sudut pandang Lumity. Pertama, aku bakal membahas mengenai Gus. Jadi dari sinopsis ini, kita bisa tahu kalau misalnya The Boiling Isle tidak hanya memiliki satu sekolah saja. Sekolah lain yang dimention dalam episode ini adalah sekolah Glendes. Untuk sesi Gus sendiri pastinya bakal menjadi pengembangan karakternya. Dan untuk sesi satu lagi, gue yakin ini sangat diperuntukkan untuk para Lumity shipper, karena ya melihat dari sinopsisnya aja, udah kelihatan jelas banget kalau misalnya ini bakal jadi pengembangan dari hubungan mereka berdua. Harapan gue untuk episode ini, semoga aja mereka nggak menampilkan Amity sama seperti dalam episode Wing It Like the Witches. Yang mana dalam episode itu, Amity terlihat bener-bener kayak lebay banget gitu ketika di depan Luz. Oke, gue tahu kalau misalnya Amity itu emang punya rasa suka kepada Luz. Banyak orang yang kalau misalnya di depan orang yang mereka suka, pastinya akan suka grogi. Tapi masalahnya dalam episode ini, sifat Amity itu kayak agak berlebihan aja gitu. Malah kesannya Amity ini menjadi karakter yang berbeda. Ya, semoga aja mereka memperlakukan episode ini dengan sangat rapi. Oke, jadi begitulah pembahasan mengenai 5 episode yang akan tayang nanti. Mungkin kalian bertanya, Bang, The Owl House season kedua cuman ada 5 episode doang gitu? Jawabannya tentu saja enggak. Di season 2 kali ini, kita bakal mendapatkan 21 episode yang dibagi menjadi 2 part. Part pertama berjumlah 10 episode, dan part yang kedua berjumlah 11 episode. Jadi kalian tenang aja, kita bakal mendapatkan pemberitahuan 5 episode selanjutnya setelah 5 episode ini selesai. Meskipun begitu, gue juga mau memberitahu kalian mengenai berita yang agak cukup tidak mengenakan. Jadi rencananya, The Owl House bakal berakhir di season yang ketiga. Dari kutipan berita Deadline.com, season ketiga akan menjadi final dari series ini. Dan di season ketiga nanti, hanya akan berisi 3 episode yang masing-masing berdurasi 44 menit. Dari tweet Dana Trace, ia membenarkan pemberitahuan ini. Meskipun begitu, ada kemungkinan rencana ini bakal berubah. Menurut Dana, kalau kita ingin lebih banyak The Owl House, kita harus menunjukkan support kita dengan menonton The Owl House di layanan streaming Disney+. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan gue mengenai berita terbaru dari The Owl House season kedua. Kalian bisa tunggu aja mengenai pembahasan dari kartun ini, karena pastinya gue bakal membuat recap ataupun ya breakdown lah dari setiap episode yang bakal rilis nanti. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk nonton video gue.
Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.